waktunya habis, tapi Mas Menterinya lagi ke toilet. Saya perpanjang 15 menit ya. Setuju. Silakan Pak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dede, Pak Ketua yang saya hormati, Mas Menteri yang lagi ke toilet, dan beserta jajaran semuanya. Sambil menunggu Mas Menteri, saya menyampaikan review aja mungkin buat Pak Dirjen Dikti, Prof. Haris. Jadi kemarin tanggal berapa hari Selasa ya, kita menerima BEM SI itu, reviewnya. Sesungguhnya yang UKT rendah itu tidak protes, yang paling banyak protes memang kelas menengah. Tapi memang ada yang tidak protes, tapi karena tidak masuk dalam kategori Pak Dirjen tadi. Jadi ada rendah, menengah, dan tinggi. Ada yang ultra tinggi soalnya. Jadi kan yang tinggi kan sampai UKT 8, 9. Nah ini yang 10 sampai 12 ini mereka terkejut. Jadi ini yang kenapa ada tambahan kelas ini. Kemudian selanjutnya ini review saja. Sebab ada lapsingnya nanti mungkin bisa dilihat lapsingnya terhadap IP. Memang meskipun ini yang banyak mungkin jalur UM ya. Itu 20 sampai 30 juta itu sekarang sudah enggak sayup-sayup nyampe. Sekarang sudah naiknya sampai ratusan juta, 125 sampai 150 juta. Prodi tertentu bahkan lebih dari 150 juta. Nah itu informasi benar atau tidak, kan itu laporan disampaikan ke Komisi 10. Nah ini memberikan kesimpulan bahwa orang miskin tidak boleh kuliah di prodi tertentu khususnya, yang mahal sekali. IP ini uang pangkal ya mungkin ya dulu. Kemudian terhadap isu PTNBH, ini kalau memang berdampak, yang datang tidak semuanya dari PTNBH. Ada hanya satu yang dari PTNBH dan satu swasta. Yang lain yang bukan berbadan hukum. Ini kalau PTNBH berdampak ke orang tua atau mahasiswa, ini saran mereka tidak sebaiknya atau tidak usah didorong perguruan tinggi negeri ini menjadi PTNBH. Karena nanti berdampak ke orang tua atau mahasiswa. Kemudian yang terakhir memang yang terus-menerus disebut itu pernyataan Pak Sesdijen itu Bu Sesdijen yang kebutuhan tersier, pendidikan tinggi ini menjadi kebutuhan tersier karena memang barangkali ini pakai kacamata perguruan tinggi urusan saja mungkin. Tetapi kalau secara umum kan amanat undang-undang dasar dan seterusnya, itulah yang wajar. Versi mahasiswa juga begitu. Saya juga dapat WA dari beberapa guru besar juga mempertanyakan. Nah selanjutnya saya menyampaikan satu, yang menyampaikan aspirasi ke Komisi 10 kemarin itu tadi Mas Putra menyampaikan ada yang sudah dilaporkan ke polisi meskipun dicabut ya Mas Putra. Tapi ini ada yang sudah diancam bidang kemahasiswaan perguruan tinggi negeri akan dicabut KIP kuliahnya. Ini menurut lewat forum ini tolong untuk menjaga, ini kan dampak dari MBKM juga. Jadi menurut kami mereka sudah sangat bagus ini. Kalau sudah baru ini ada tren untuk datangnya ke sini. Enggak hanya ekstra parlemen di luar. Ini lebih tertib, ini lebih bagus. Dan kami lebih senang kalau mereka bergaya begitu sebetulnya. Dan harus bawa PowerPoint, harus bawa bahan dan sebagainya. Menurut saya lebih bisa dievaluasi. Bahkan kami juga meminta kepada pihak perguruan tinggi juga silakan datang ke sini. Sehingga bisa nanti kita bisa cross check kan begitu. Nah kan yang salah tidak mesti mahasiswa, tidak mesti perguruan tinggi. Kalau kita runut kan sesungguhnya ada tadi disampaikan bahwa APBN kita yang memang belum pro kepada pendidikan secara real gitu. Sehingga kalau hanya 15% dari 665 kan saya kira sangat tidak proporsional. Kalau kemudian ini dibiarkan ya akan terus seperti ini. Nah oleh karenanya yang kedua, jadi ini kami minta perlindungan untuk mungkin mungkin daftar hadiahnya ada di sini. Takut nanti malah takut pada kesini. Kalau mereka sudah takut kesini nanti malah demo rusak-rusak. Saya kira ini sudah tren bagus. Mereka berani kesini. Kalau berani ke DPR berarti berani membawa ada tulisannya, ada kajiannya, hasil diskusi mereka. Ini lepas benar atau tidak. Tetapi
Anak-anak seperti ini menurut saya perlu dilindungi. Jadi minta tolong supaya nggak usahlah diancam-ancam, dicabut KIP kuliahnya dan sebagainya. Kemudian di rapor 16 Mei juga kemarin, Senin lalu, Bu Menteri menyampaikan 20% APBN 2025 yang akan datang nanti akan naik. Jadi 708,2 kalau nggak salah saya ingat. Ini apa gunanya? Anggaran pendidikan ini naik kalau alokasi ke Kemendikbud masih, bahkan mungkin akan turun pagunya. Kalau memang akan turun nanti akan ini seperti ini, rame seperti ini akan terus saya kira. Saya kira karena ujungnya kan seperti itu, kita akan hadir, negara ini akan hadir apa enggak. Ini kami berharap kepada Panja, tapi Panja ini kan lama. Kemudian kami khawatir di beberapa Panja sebelumnya itu kementerian tidak mau datang karena bukan mitra Komisi 10. Nah, ini menurut saya perlu disampaikan juga pada Presiden untuk mengungkap semua. Saya kira perlu dibuka semua. Mampukah kita membebaskan biaya pendidikan dasar semuanya sehingga tidak perlu PIP mungkin kalau semuanya dibebaskan. Pendidikan dasar itu 9 sampai 12 harus difikskan sampai berapa sesungguhnya. Nah, kemudian yang selanjutnya UKT naik, IP naik, PTNBH membebani. Ini kalau memang apa namanya arahnya kepada apa namanya swasta seperti kemandirian lah gitu. Kemandirian itu diterjemahkan soalnya komersialisasi dan swastanisasi. Nah, ini yang kalau seperti ini nampaknya perlu ada diskusi serius. Ini di akhir masa jabatan mungkin Pak Menteri, saya kira supaya nanti ada legacy untuk saya nggak tahu siapa pejabatnya nanti, tapi harus ini harus jelas nih. Kita ini menganggap pendidikan ini public goods atau private goods. Jadi ini kalau public goods ya berarti APBN harus datang, harus hadir. Berarti harus banyak, nggak bisa. Pendidikan murah tuh nampaknya tidak ada di negara lain, kayaknya negara lain juga alokasinya besar-besar semuanya. Jadi monggo, karena kalau nanti cenderung ke itu komersialisasi dan sebagainya, ya sudah, jangan dibawa ke Mendikbudristek. Ya di bawah BUMN saja. Jadi mungkin PT Penyedia Jasa Pendidikan Indonesia umpamanya begitu, nanti itu BUMN gitu. Jadi jangan di sini. Itu nanti diskusinya beda. Nampaknya ya sudah begitu. Nanti akan tadi revenue atau profit apa segala macam, diskusi itu relevan. Tapi kalau di sini diskusi revenue, diskusi profit apa segala macam, saya kira nggak relevan karena ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, bukan Kementerian mencari laba. Kemudian yang terakhir, ide membuat peta jalan pendidikan yang dari Kemendikbudristek, kami mohon untuk tidak berhenti. Kalau bisa sih disempurnakan, syukur itu jadi bahan untuk periode yang akan datang. Karena kami butuh sesungguhnya peta jalan, blueprint atau grand design atau apalah namanya, rencana induk dan seterusnya tentang pendidikan ini. Kita mau orientasi ke akademik atau ke profesi atau ke vokasi dan sebagainya, atau pakai persentase, vokasi berapa persen, akademik berapa persen, profesi berapa persen, itu mungkin saya kira rekomendasi dari kementerian sekarang sangat dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum.